Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya kita sudah membahas kisah Musa dan bangsa Israel yang menerima 10 perintah Tuhan dan masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Bagaimana kelanjutan dari bangsa Israel setelah sampai di tanah yang dijanjikan Tuhan itu? Apakah mereka berada di jalan Tuhan atau malah semakin berbuat dosa? Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia kisah sebuah kerajaan part 1. Umat Israel adalah umat Tuhan. Mereka memasuki wilayah Filistin yang didiami oleh orang Kanaan yang jahat. Bahasa mereka berbeda dari umat Israel. Mereka semua penyembah berhala yang mempersembahkan manusia kepada dewa-dewa yang dibuat dari emas, perak, kuningan, dan kayu. Kita mempersembahkan bayi yang tanpa cela ini kepadamu, ya Baal. Kiranya darahnya akan meredakan amarahmu. Aku memberikan bayiku sebagai pembayaran dosa-dosaku. Tuhan telah mengutus nabi-nabinya menyuruh mereka berhenti dan bertobat, tetapi mereka melanjutkan dosa-dosa mereka. Sama seperti Tuhan telah menghukum orang-orang pada zaman Nuh dan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Karena dosa mereka, Tuhan juga akan menghancurkan mereka. Mungkin suatu hari nanti kita akan menjadi imam agung dan kita akan mempersembahkan kurban-kurbannya. Tugas yang tidak enak tetapi harus dilakukan karena dituntut oleh dewa-dewa kita. Penyembah-penyembah berhala yang mendiami tanah yang dijanjikan Tuhan kepada umat Israel menentang kedatangan mereka dan melawan, tetapi Tuhan memberikan kuasa kepada umatnya untuk mengalahkan mereka. Beraninya kamu masuk ke kuil suci ini, kamu tidak akan membunuh bayi-bayi lagi. Ketika perang yang banyak menumpahkan darah berakhir, umat Tuhan mengalahkan musuh-musuh mereka. Wilayah itu siap diambil. Yosua berbicara kepada umat Israel, nenek moyang kita, Abraham, memisahkan diri dari kaum yang musyrik. Tuhan berfirman dan berjanji kepada dia untuk membuat bangsa yang besar melalui dia. Tuhan juga berfirman bahwa keturunan Abraham akan masuk ke Mesir dan tinggal di sana selama 400 tahun. Setelah itu Tuhan berjanji akan memimpin keturunan Abraham keluar dari Mesir dan mengembalikan mereka ke tanah ini, di mana kita berdiri sekarang. Tuhan telah menepati janjinya yang dijanjikan kepada Abraham. Perilah, diami seluruh tanah yang dijanjikan kepada Abraham. Jangan ikut budaya orang berdosa yang tinggal di sini sebelumnya, karena Tuhan akan menghukum kamu yang berdosa demikian juga. Di wilayah baru itu mereka hidup damai. Setiap keluarga mempunyai pertanian dan ada banyak makanan. Tuhan memberkati mereka lebih dari semua orang lain. Makan malam sudah siap. Sebentar kami harus memindahkan batu ini dulu. Sesuai dengan janji Tuhan, umat Israel bertambah-tambah memenuhi seluruh negeri. Kota-kota mereka hidup dalam kebaikan dan keadilan. Bangsa baru itu disebut bangsa Israel. Tuhan memberkatimu, saudara. Bagaimana ikannya hari ini? Seperti biasa, ikannya segar-segar, baru diambil dari laut. Yahweh sudah mengalahkan musuh-musuh kita, tetapi masih ada penyembahan berhala di negeri ini. Pilihlah hari ini siapa yang akan kamu layani, dewa-dewa orang yang mendiami tanah ini sebelumnya, atau Tuhan Abraham. Tetapi mengenai aku dan rumah tanggaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jauhlah kami dari meninggalkan Tuhan Yahweh untuk melayani dewa-dewa, karena dengan kuasa yang hebat Yahweh membebaskan kita dari perbudakan di Mesir, dan memelihara kita di padang belantara. Kami berjanji akan melayani Tuhan. Lagi pula semua orang diusir Tuhan dari hadapan kita, bahkan orang Amori yang dulu mendiami tanah ini. Jadi, kita akan melayani Tuhan, karena Dia adalah Tuhan kita. Yahweh adalah Tuhan yang kudus, Dia bisa cemburu dan terhina. Kalau kamu mengabaikan Dia dan menyembah berhala, Dia akan menghukum dan membinasakan kamu. Kamulah saksi untuk dirimu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan dan berjanji kepada Tuhan untuk beribadah kepadanya. Kamilah saksi
Aku akan menulis dalam buku ini janjimu kepada Tuhan hari ini. Seperti kita menaati Musa dalam segala hal demikian, juga kita akan menaati engkau kalau Tuhan bersama engkau, sama dengan Tuhan bersama Musa. Siapapun yang memberontak perintah Tuhan akan dihukum mati. Umat Tuhan diperintah oleh hakim-hakim yang berbicara kepada Tuhan dan membaca buku yang ditulis Musa. Mereka menjelaskan hukum Tuhan kepada umatnya dan memimpin mereka menaati Tuhan. Apa yang dikatakan hukum Tuhan mengenai sapi yang menanduk seseorang? Musa berkata bahwa pemilik harus mengganti kerugian dan sapinya, harus dibunuh. Untuk jangka waktu yang lama, umat Tuhan ingat mujizat-mujizat yang dibuat Tuhan selama mereka dipimpin oleh Musa dan Yosua. Mereka bersyukur karena bebas dari perbudakan di Mesir. Mereka melayani Tuhan Yahweh dan mempersembahkan kurban seperti yang diperintahkan. Ayah, mengapa imam akan membunuh anak domba kita? Apakankah pemusnah datang seperti dulu ketika nenek moyang kita ada di Mesir? Tidak, nak, pemusnah tidak akan datang, tetapi darah anak domba ini akan menutupi dosa kita dan membuat kita layak diterima Tuhan. Mereka berjanji kepada Yosua bahwa mereka akan beribadah kepada Tuhan dan menaati perintahnya, tetapi tidak semua orang tetap setia beribadah kepada Yahweh. Ketika mujizat-mujizat berhenti, keturunan berikutnya melupakan Tuhan yang hidup dan beribadah kepada patung yang tak bernyawa, juga kepada roh nenek moyang mereka. Seperti yang diperingatkan Yosua, Tuhan mendatangkan bangsa yang tidak bertuhan untuk membinasakan mereka. Jangan, tolong aku ya Baal, mampus kamu. Ketika penghakiman datang ke atas umat Tuhan, mereka ingat hukum Tuhan dan mengakui dosa-dosa mereka. Ya Yahweh, ampuni kami, karena kami berdosa dan pulihkan kedamaian kami. Ketika mereka mengakui mereka berdosa, Tuhan mengampuni mereka dan mengembalikan tanah mereka. Mereka bosan mengikuti hakim-hakim yang mengikuti Tuhan dan memimpin umatnya menurut hukum Tuhan. Jadi mereka memutuskan untuk mempunyai raja untuk memerintah mereka. Tanah milik kamu akan disita demi kebaikan kerajaan. Tinggalkan putrimu di sini, kami perlu dia. Seorang nabi dan hakim yang bernama Samuel memperingatkan mereka bahwa kalau mereka punya raja, berarti mereka menolak Tuhan sebagai penguasa, tetapi mereka masih mau raja. Mereka tidak mau berjalan dalam iman. Raja Saul memanfaatkan mereka, mengambil uang mereka, tanah mereka, dan memanfaatkan putra dan putri mereka. Ketika Raja Saul makin tua, roh-roh jahat mendatangi dia, dan dia menjadi permarah. Suatu hari dia coba menombak orang muda yang bernama Daud, yang sedang bermain kecapi untuk dia dosa. Saul makin bertambah. Dia cemburu dan curiga kepada setiap orang. Roh-roh jahat berjanji memberikan kuasa dan kekayaan, tetapi mereka hanya mendatangkan kesengsaraan pada jiwanya. Aku lihat kegelapan. Tidak baik, engkau akan mati dalam pertempuran dan kehilangan kekuasaan. Saul mengabaikan Tuhan yang hidup dan mencari nasihat dari para penyihir. Kemudian Saul meninggal dalam pertempuran. Tuhan memilih orang laki-laki muda untuk menggantikan Saul sebagai raja. Dia adalah gembala yang mengasihi Tuhan dan mematuhi perintahnya. Orang inilah yang pernah akan dibunuh Saul. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dia memulihkan jiwaku. Daud hidup dalam kebenaran dan Tuhan mengasihi dia. Apakah Daud adalah juru selamat yang dijanjikan Tuhan? Daud menulis, diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang yang tak beriman, yang tidak berdiri sama seperti orang berdosa, yang tidak duduk di kursi orang yang suka menghina, tetapi yang kesenangannya adalah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Daud suka bernyanyi untuk Tuhan dan dia menciptakan banyak lagu. Dan orang itu akan berhasil seperti pohon yang ditanam di tepi sungai, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang dilakukannya akan mendatangkan kemakmuran. Tidak demikian dengan orang tak beriman. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Karena itu orang yang tak beriman tidak akan tahan pada hari penghakiman. Begitu juga dengan orang-orang berdosa dalam perkumpulan orang yang hidup dalam kebenaran.
Karena Tuhan tahu jalan hidup orang benar, tetapi jalan orang tak beriman menuju kebinasaan. Sesudah Saul mati, Daud menjadi Raja Israel. Daud memimpin umatnya untuk beribadah kepada Tuhan dan menaati perintahnya. Kembalikan tanah wanita ini kepada dia dan pastikan bahwa dia tidak dikenakan pajak lagi. Selama Daud memerintah, bangsanya hidup makmur dan hidup dalam kebenaran. Tuhan berfirman kepada Daud dan mengungkapkan banyak hal tentang masa depan. Daud menulis nubuat-nubuat itu dalam buku yang bernama Mazmur. Banyak dari nubuat itu sudah dipenuhi. Selama Daud memerintah, bangsanya hidup makmur dan hidup dalam kebenaran. Dia akan menghakimi umatmu dengan kebenaran dan orang miskin yang tertindas. Dengan kewajaran, dia akan menolong orang miskin dan akan meremukkan si penindas. Dalam masa dia orang yang hidup dalam kebenaran akan hidup makmur dan damai sejahtera berlimpah selama ada bulan. Dia akan memerintah dari laut ke laut dan dari sungai sampai ke ujung bumi. Daud hidup dalam kebenaran tetapi dia berdosa. Jadi tidak mungkin dia menjadi juru selamat yang dijanjikan Tuhan yang akan mengalahkan setan. Tentang juru selamat yang akan datang itu, Daud menulis, semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa akan menjadi hambanya. Dia akan menebus jiwa mereka dari penindasan dan kekerasan dan dia akan hidup. Dalam doa dia akan dipuji terus-menerus, nama dia akan bertahan selama-lamanya, nama dia akan tetap ada selama ada matahari. Manusia akan diberkati karena dia, segala bangsa akan menyebut dia bahagia. Tuhan berfirman kepada Daud, sesudah kamu mati, aku akan meneruskan kerajaanmu melalui putramu. Dia akan membangun bait suci, dan di dalamnya aku akan disembah, dan aku akan meneruskan kerajaannya selama-lamanya. Tetapi ada satu janji yang belum dipenuhi Tuhan, tentang kedatangan juru selamat yang akan menghancurkan kuasa setan. Orang-orang masih berdosa, dan darah binatang masih dipersembahkan untuk menebus dosa. Mereka bersyukur karena Tuhan sudah memberi jalan untuk menutupi dosa mereka sampai waktu yang ditentukan, yaitu ketika semua dosa akan ditebus oleh juru selamat yang akan datang. Mereka datang ke bait suci untuk mendengarkan pelajaran dari kitab suci. Dengan senang hati mereka menerima nubuat-nubuat tentang juru selamat yang akan datang. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Dia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu. Kamu adalah anakku, kamu telah kuperanakan pada hari ini. Ciumlah dia, supaya dia jangan murka sehingga kamu binasa di jalan, walaupun kemurkaannya menyala hanya sedikit. Daud menulis banyak hal tentang juru selamat yang akan datang. Yahweh berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Takhtamu, ya Tuhan, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Engkau sangat menyukai kebenaran dan membenci kejahatan. Jadi Tuhanmu telah mengurapi kamu dengan minyak kesukacitaan melebihi teman-teman sekutumu. Nubuat-nubuat lain tentang juru selamat yang akan datang. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja di bumi. Aku suka melakukan kehendakmu, ya Tuhanku, Tauratmu ada di dalam hatiku. Aku akan menceritakan cerita perumpamaan. Aku mau mengatakan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Daud menulis hal yang aneh tentang juru selamat yang akan datang. Seperti air aku tertuang dan segala tulangku terlepas dari sendinya, hatiku menjadi seperti lilin, meleleh di tengah-tengah perutku, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu mautku letakkan aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Pemerintahan Salomo berlangsung lama dan makmur, tetapi sesudah dia mati bagian utara, kerajaannya memisahkan diri dan melahirkan seorang raja yang jahat bernama Yerobeam Raja. Inilah Tuhan yang membawa kalian dari Mesir, dan inilah imam-imamnya. Tetapi bagaimana dengan Taurat Musa dan bait suci yang ada di Yerusalem? Kerajaan utara itu jauh sekali dari bait suci di Yerusalem. Jadi mereka membangun tempat-tempat ibadah sendiri dan memasukkan berhala berupa lembu emas ke dalam tempat-tempat itu.
Ada banyak jalan ke Tuhan. Ada yang melalui jalan Yahweh, dan ada yang melalui jalan Allah. Ada yang melalui jalan Kemos, tetapi kita melalui jalan Baal. Tetapi bagaimana dengan firman Tuhan yang diberikan Yahweh kepada nabi-nabinya? Firman itu melarang kita punya Tuhan lain. Firman itu menyatakan hanya ada satu Tuhan dan hanya satu jalan untuk bertemu dengan Dia. Apakah kamu pikir Tuhan berpandangan picik? Aku tidak mau mendengar hal ini lagi. Sekarang Baal adalah Tuhanmu. Yang tidak menyembah dia akan dihukum. Mati! Bagaimana kelanjutan kisahnya? Saksikan di episode selanjutnya. Subscribe channel ini jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.